Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Kirana dengan NIM 230306009 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi pada ternak unggas. Baiklah, adapun klasifikasi pada bebek yang pertama itu kingdom, yaitu kingdom itu Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Anseriformes, familianya itu Anatidae, genusnya Anas, spesiesnya Anas platyrhynchos, subspesiesnya Anas platyrhynchos. Baiklah, masuk pada anatomi bulu pada unggas. Yang pertama ada bulu plumae. Bulu plumae ini biasanya membentuk figor atau bentuk tubuh pada unggas. Bulu ini biasanya terdapat di bagian sayap dan ekor unggas. Untuk pembagiannya, di bagian bawah bulu ini, batang bulu ini ya, terdapat umbilicus inferior. Untuk bagian atasnya yaitu umbilicus superior, dan di tengah-tengah di antara umbilicus ini dinamakan calamus. Pada bagian batang pada bulu ini disebut racis, dan bulu yang tumbuh di kanan kirinya disebut vexillum. Pada bagian atas bulu ini disebut barbae. Nah, barbae ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada barbulae distal, yaitu bulunya itu tumbuh di ujung, sedangkan barbulae proximal bulunya tumbuh di pangkal. Selanjutnya ada bulu plumulae. Bulu plumulae ini biasanya ada pada ayam yang masih mengeram atau masih muda. Bulu ini mempunyai fungsi untuk mengurangi hilangnya panas tubuh pada unggas. Untuk pembagiannya, bulu plumae ini memiliki calamus yang pendek, memiliki racis yang mereduksi, barbulae yang pendek dan fleksibel, serta barbulae yang pendek. Untuk selanjutnya ada bulu filoplumae. Bulu ini membentuk rambut, biasanya tumbuh secara merata dan jarang ditemukan. Fungsinya belum jelas diketahui. Yang saya akan menjelaskan sistem nervosum atau otak, yaitu pertama ada cerebrum atau otak besar, berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sadar pada galus-galus domestika. Yang kedua itu ada cerebellum atau otak kecil di bagian bawah sini. Nah, fungsinya itu untuk mengatur keseimbangan pada tubuh. Nah, selanjutnya ada medulla oblongata atau batang otak di sini juga. Jadi fungsinya itu sebagai pengatur aktivitas tubuh bagian dalam seperti aliran darah. Yang selanjutnya itu ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya itu untuk menyalurkan sinyal dari otak ke otot atau organ-organ tertentu untuk mengatur gerak. Oke, selanjutnya masuk kita kepada sistem digestoria pada unggas, yang dimulai dari yang pertama ada rostrum atau paru. Nah, fungsinya ini untuk mengambil makanan. Selanjutnya ada esofagus, yaitu saluran lewatnya makanan setelah masuk melalui rostrum atau mulut. Nah, pada esofagus ini terjadi namanya gerakan peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam organ pencernaan selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada inglufis atau bisa juga. Selanjutnya masuk kita kepada sistem digestoria pada unggas, yang dimulai dari yang pertama ada rostrum atau paru. Nah, fungsinya ini untuk mengambil makanan. Selanjutnya ada esofagus, yaitu saluran lewatnya makanan setelah masuk melalui rostrum atau mulut. Nah, pada esofagus ini terjadi namanya gerakan peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam organ pencernaan selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada inglufis atau bisa juga dibilang crop, merupakan organ yang berbentuk seperti kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Nah, di crop ini makanan akan dilunakkan dengan getah yang dihasilkan oleh crop itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya proventriculus. Jadi proventriculus ini sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Yang selanjutnya ada ventriculus.
ventriculus atau bisa juga dibilang gizzard atau ampela. Nah, di sini tuh tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan batu-batuan kecil yang ikut masuk ke dalam ventriculus pada saat unggas makan. Nah, selanjutnya ada yang namanya intestinum tenue. Nah, intestinum tenue ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya ada cecum atau seka di sini. Ini yang ini. Jadi itu dia tempat terjadinya pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Nah, cecum ini merupakan batas antara intestinum tenue dan intestinum trasum. Nah, jadi berfungsinya intestinum trasum ini untuk mengolah sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses. Nah, selanjutnya ada rektum. Yaitu rektum ini berfungsi menampung feses sebelum dikeluarkan. Selanjutnya ada yang terakhir ada kloaka. Nah, kloaka ini organ pencernaan terakhir yang berfungsi untuk jalannya keluar feses. Oke, baiklah, masuk kepada glandula digestoria atau organ tambahan, yaitu ada hati yang pertama. Hati ini terletak di antara gizzard dan empedu yang memiliki warna kemerahan. Dan hati ini terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dexter yaitu sebelah kanan dan berukuran lebih besar, dan lobus sinister sebelah kiri dan berukuran yang lebih kecil. Hati ini memiliki fungsi utama dalam pencernaan dan absorpsi, yaitu memproduksi empedu. Selain itu, hati ini juga membantu detoksifikasi racun pada tubuh. Yang kedua ada pankreas, yaitu pankreas ini terletak di lipatan duodenum. Pankreas ini mengekskresikan cairan pankreas ke duodenum melalui ductus pancreatus dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas berfungsi sebagai cleanser endokrin dan eksokrin. Yang ketiga ada vesika velea, yaitu atau kantung empedu. Nih, jadi fungsi dari empedu ini yaitu mempercepat kerja amilase pankreas, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Ada beberapa enzim yang berperan dalam proses pencernaan pada ternak unggas, antara lain yang pertama itu ada pepsin. Nah, di enzim ini dia diproduksi oleh kelenjar lambung dan berfungsi untuk memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Selanjutnya ada amilase. Nah, amilase ini bertanggung jawab untuk menghidrolisis karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana seperti glukosa. Enzim ini diproduksi di pankreas dan juga di dalam jumlah yang kecil di kelenjar ludah. Yang selanjutnya itu ada lipase. Nah, lipase ini adalah enzim yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim ini membantu pencernaan lemak menjadi membantu pencernaan lemak yang terutama terjadi di usus kecil. Yang keempat ada, yang selanjutnya itu ada tripsin. Jadi enzim ini itu diproduksi di pankreas dan berperan dalam memecah protein menjadi asam amino yang lebih kecil. Yang selanjutnya itu ada kemotripsin. Nah, sama seperti tripsin, kemotripsin ini juga berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Selanjutnya ada laktase, sukrase, dan maltase. Nah, ketiga enzim ini bertanggung jawab untuk mencerna gula-gula tertentu. Laktase memecah laktosa, sukrase memecah sukrosa, dan maltose memecah maltosa menjadi glukosa. Ketika ternak unggas mengkonsumsi pakan, enzim-enzim ini membantu dalam mencerna nutrisi dari makanan tersebut hingga dapat diserap oleh tubuh untuk digunakan sebagai energi dan untuk pertumbuhan. Adapun proses peredaran darah pada ternak unggas, yang pertama ada pengisian jantung. Jadi darah dari tubuh masuk ke atrium kanan melalui pembuluh balik atau bisa disebut juga dengan vena cava. Kemudian darah tersebut mengalir melalui katup ke dalam ventrikel bagian kanan. Selanjutnya ada pompa darah. Jadi ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk oksigenasi.
Selanjutnya ada pertukaran gas. Jadi di paru-paru darah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui proses respirasi. Selanjutnya ada proses kembali ke jantung. Jadi darah yang kaya oksigen ini kembali ke jantung melalui arteri pulmonalis dan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Yang selanjutnya itu ada pompa darah kembali. Jadi atrium kiri memompa darah ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Selanjutnya ada proses pompa utama. Jadi pada ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya ada proses peredaran darah ke seluruh tubuh. Jadi darah yang mengandung oksigen dan nutrisi didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri, dan darah yang mengandung karbon dioksida dan limbah dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Proses ini terus berulang untuk memastikan bahwa seluruh bagian tubuh ternak unggas mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi tubuh dan kesehatan tubuh. Adapun proses peredaran darah pada ternak unggas, yang pertama ada pengisian jantung. Jadi darah dari tubuh masuk ke atrium kanan melalui pembuluh balik atau bisa disebut juga dengan vena cava. Kemudian darah tersebut mengalir melalui katup ke dalam ventrikel bagian kanan. Selanjutnya ada pompa darah. Jadi ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk oksigenasi. Selanjutnya ada pertukaran gas. Jadi di paru-paru darah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui proses respirasi. Selanjutnya ada proses kembali ke jantung. Jadi darah yang kaya oksigen ini kembali ke jantung melalui arteri pulmonalis dan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Yang selanjutnya itu ada pompa darah kembali. Jadi atrium kiri memompa darah ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Selanjutnya ada proses pompa utama. Jadi pada ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya ada proses peredaran darah ke seluruh tubuh. Jadi darah yang mengandung oksigen dan nutrisi didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri, dan darah yang mengandung karbon dioksida dan limbah dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Proses ini terus berulang untuk memastikan bahwa seluruh bagian tubuh ternak unggas mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi tubuh dan kesehatan tubuh. Selanjutnya masuk pada sistem pernafasan pada unggas. Jadi yang pertama itu ada nares atau disebut juga dengan lubang hidung. Nah, fungsinya nares ini berfungsi untuk mengambil udara agar unggas bisa bernafas dengan baik. Selanjutnya ada glotis dan laring. Nah, posisinya itu ada di pangkal trakea bagian atas. Glotis dan laring ini mempunyai perbedaan, yaitu laring itu adalah pangkal dari trakea bagian atas, sedangkan glotis itu adalah celah masuknya udara ke dalam trakea. Nah, yang ketiga itu ada trakea, merupakan organ pernapasan yang berbentuk pipa dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Nah, trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolaps karena adanya tekanan negatif pada saat unggas bernafas. Yang selanjutnya itu ada sring. Nah, di dalam sring ini terdapat lipatan-lipatan berupa serabut, di mana serabut ini jika dia bergetar maka akan mengeluarkan suara. Selanjutnya ada bronkus. Nah, setelah sring ini ada perjabangan yang namanya tuh bronkus kanan dan kiri, di mana nanti bronkus ini akan berhubungan dengan alveolus yang ada di dalam pulmo atau paru-paru. Di alveoli inilah terjadi pertukaran gas.
Yang selanjutnya itu ada pulmo atau paru-paru. Nah, jadi jumlah paru-paru ini dia tuh sepasang. Dan fungsi dari paru-paru ini atau pulmo adalah sebagai tempat terjadinya sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh ada air sac atau kantong udara. Nah, pada unggas ini berfungsi untuk mengontrol volume di udara di dalam paru-paru agar tetap konstan.